Yang membedakan seorang amatir dan profesional adalah skillnya. Seorang amatir baru belajar berbulan-bulan, sedangkan seorang profesional sudah menekuni bidang tersebut bertahun-tahun. Selain skill, faktor penentu lain yang tidak kalah penting adalah jam terbang. Perhatikanlah hasil bidikan fotografer profesional. Beberapa bidikan yang dilakukan sebenarnya sangat sederhana. Namun, seorang profesional dapat melihat ranting kering sebagai objek utamanya dan menjadikan pantai sebagai latar belakangnya. Walau bagi kita orang awam, jelas ranting kering tersebut tidak masuk dalam radar kita. Itulah yang membedakan antara seorang amatir dan profesional. Amatir membidik pantainya, profesional membidik rantingnya. Amatir membidik sesuatu yang sangat umum, tetapi profesional membidik hal yang sangat biasa dan menjadikannya sesuatu yang menarik dan sangat luar biasa. Mengapa bisa begitu? Karena sudut pandangnya benar-benar beda. Demikian juga cara kita memandang kehidupan dan bagaimana kita mendefinisikannya akan sangat menentukan masa depan kita. Perspektif inilah yang akan mempengaruhi cara kita memanfaatkan waktu, membelanjakan uang, menggunakan talenta, menilai hubungan, dan lain sebagainya. Ambil contoh. Jika kita menganggap kehidupan ini adalah sebuah pesta, maka prioritas utama kita adalah bersenang-senang. Namun, jika kita memandang kehidupan ini sebuah perlombaan atau balapan, maka kita akan sangat menghargai kecepatan. Itulah sebabnya pepatah Jawa yang berkata, alon-alon waton kelakon, alon-alon syukur kelakon, yang artinya pelan-pelan asal selamat. Menjadi tidak cukup, sebab jika kita bisa lebih cepat, lebih baik. Sudut pandang inilah yang membedakan orang sukses dan orang gagal, orang kaya dan orang miskin, orang hebat dan orang biasa. Orang biasa melihatnya sampah, tetapi seorang pengusaha melihatnya sebagai emas. Saat itu, orang hanya melihat kawasan Ancol sebagai rawa. Akan tetapi, Insinyur Ciputra dapat melihat potensi Ancol sebagai kawasan wisata. Pengusaha sejati tidak hanya melihat besarnya tantangan, tetapi mengabaikan potensi, namun lebih melihat harapan dan peluang besar ketika itu berhasil diwujudkannya. Itulah juga yang membedakan Yosua dan Kaleb dari 10 orang pengintai lainnya. Ketika kebanyakan orang melihat Kanaan atau Hebron sebagai ancaman dan kesulitan, karena memang kota itu diduduki oleh raksasa-raksasa besar yang menakutkan dari suku Enak. Namun Yosua dan Kaleb lebih melihat Hebron sebagai tempat yang luar biasa. Suatu negeri yang sangat baik, berlimpah susu dan madunya, seperti yang telah Tuhan janjikan. Saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita dapat memiliki sudut pandang dan mentalitas sebagai pemenang kehidupan? Jika
sudut pandang kita berubah, maka hampir dapat dipastikan bahwa seluruh hidup kita juga akan berubah. Sebab itu, milikilah sudut pandang seorang juara. Firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 2 berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Walau kita tidak dapat melihat seluruh rancangan hidup ini dengan sudut pandang kita sendiri, karena hanya Allah yang dapat, maka marilah kita terus hidup karena percaya, sehingga kita dimampukan untuk melihat rancangan hidup kita dari sudut pandang Allah.